saham BBRI contohnya, ya kan. Kalau AAL ini lebih ke perusahaan CPO. Nah, kalau mau beli harga saham, lihat bid dan offernya. Mau beli di harga berapa, gitu. Minimal pembelian adalah 1 lot dan usahakan selalu di sesi one day. Kalau half day itu hanya di sesi pertama aja. Dan setelah lewat sesi pertama dan orderan Anda belum match, itu tidak akan dipasangkan lagi dan akan di reject atau dihapus dari orderannya. Kalau mau beli klik buy, kalau mau jual klik sell. Nah, beberapa investor kemarin ada beberapa juga kejadian mau beli malah klik sell gitu ya kan. Mau beli klik sell itu langsung di reject. Kenapa? Karena instruksinya beda ya. Ada juga yang sahamnya udah punya saham tersebut malah kejual gitu. Setiap tombol warna di setiap aplikasi online trading, sekuritas satu dan yang lain itu berbeda-beda. Jadi tolong dilihat keterangannya beli atau jual seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terbeli dan di statusnya adalah full match, itu akan masuk ke portfolio. Nah, di portfolio ini dicatat semua transaksi teman-teman, saham apapun, di berapa lot, di harga berapa, itu dicatat. Jadi kalau misalnya warnanya merah, berarti harga saham yang Anda beli itu di bawah harga market. Tapi kalau warna hijau, berarti harga saham yang Anda beli itu di atas harga market dan potensi cuan. Yang ada di portfolio ini semua ada potensi profit and loss. Masih dikatakan potensi, bukan dikatakan sudah cuan ataupun sudah loss. Kenapa? Karena harga saham masih fluktuatif, bisa naik dan turun, ya. Kecuali Anda sudah menjual, misalnya sahamnya sudah profit nih, ya kan? Saya mau jual, gitu. Dan itu baru dikatakan untung, karena hasil keuntungannya sudah masuk ke RDN, seperti itu. Tapi kalau masih di portfolio itu namanya potensi, ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah investasi, misalnya teman-teman sobat investor sudah cuan, sobat traders juga sudah cuan, gitu ya kan. Dana yang bisa ditarik itu ada di current balance, ya. Current balance yang sudah T+2 itu baru bisa ditarik. Kalau misalnya lewat jam 10 disarankan di setting tanggalnya ini di tanggal keesokan harinya, hari bursa berikutnya. Tapi kalau misalnya di bawah jam 10 pagi mau narik dana di tanggal yang sama, di hari yang sama bisa nggak? Bisa. Jadi ketik nama bank bukan nama investor ya. Ini bank name. Kalau bisa diketik nama bank, nomor account, nomor rekeningnya, dan jumlah dana yang mau ditarik. Nah, lalu klik withdraw. Di sini kalau statusnya on process berarti lagi diproses. Kalau rejection berarti dana Anda belum ready. Kalau sudah successful berarti proses instruksi penarikan sudah berhasil dan dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam itu akan masuk ke rekening Anda. Seperti itu. Jelas ya, kurang lebih 2 jam akan masuk ke rekening Anda kalau sudah successful. Seperti itu. Tapi kalau sudah submit, tiba-tiba ada rekomendasi yang cukup menarik, ya kan? Mau membatalkan penarikan, cukup geser ke kiri barisan instruksi penarikannya, lalu klik cancel. Itu akan langsung di withdraw instruksi penarikannya, seperti itu. Itu gampangnya. Nah, ada menu My Coach juga. Jadi My Coach itu adalah untuk teman-teman investor yang mau melihat saham-saham watchlist yang menjadi pantauannya teman-teman dengan cara add stock, ya kan? Add stock dari tambah saham-saham yang mau dipantau itu dari icon search, diketik aja nama sahamnya, ya. Dari nama saham ini kalau misalnya nggak mau dilihat lagi, cukup geser ke kiri, delete. Nah, ini juga bisa diedit ya, customize, klik edit yang di bagian atas, pojok kanan atas, itu bisa di-drag, ya kan, di-compile, mau perbankan aja, dikumpulin perbankan di barisan pertama atau barisan kedua bebas, seperti itu. Ini bisa customize, oke. Nah, kalau klik salah satu nama saham di My Quote, seperti yang tadi saya jelasin, itu akan muncul order book duluan. Nah, di dalam My Coach itu ada banyak fitur juga. Ada order book di icon pertama, yang kedua itu ada profil perusahaan, mau cek perusahaan itu bergerak di bidang apa, bisa dilihat dari profilnya. Dan kemudian di icon ketiga ada rasio yang tadi NPM, ROA, ROI, ya kan. Kemudian yang di icon keempat itu ada chart, ya, bisa dilihat pergerakannya itu selama 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 1 minggu terakhir. Dan juga di sini untuk traders khususnya, sobat traders, stock summary dan broker summary ini sangat penting ya untuk sobat traders. Nanti kita akan jelaskan di sesi webinar selanjutnya. Nah, ini juga ada menu chart.
Di sini kita tidak perlu buka laptop lagi ya. Kalau untuk teman-teman investor yang sudah lama gitu ya kan, kadang mau melihat chart itu harus buka laptop, buka komputer gitu ya kan. Ini nggak perlu lagi, dari handphone juga sudah bisa. Dari aplikasi KI Trade Pro, ketik nama saham yang mau dilihat, ini bisa tarik garis, melihat trennya, ada juga indikator, sudah dilengkapi dengan indikator juga, boleh dipilih. Nah, kalau chart yang di layar itu ada yang namanya warnanya merah hijau, ini namanya candle. Merah hijau ini namanya candle. Kalau misalnya line itu cuma hanya garis aja gitu. Jadi kembali lagi kepada sobat investor dan traders, mau lihatnya secara line atau secara candle. Kembali lagi ke sobat investor ya. Nah, kita juga ada menu smart order. Di sini lebih kepada teman-teman kalau misalnya yang kemarin katanya trailing stop, kita tidak ada trailing stop, tapi kita bisa setting stop loss. Jadi kalau misalnya udah beli saham, mau setting stop loss-nya di berapa, kita bisa memakai fitur smart order. Nah, di smart order kita juga ada webinar khusus ya kan. Kalau sekarang teman-teman pasti, waduh banyak banget gitu ya kan, nggak apa-apa. Ini saya batasin, nanti kita akan adakan di webinar selanjutnya. Kalau teman-teman investor sudah memiliki account user KI Trade Pro, ya kan kita akan membuka lagi webinar khusus pemakaian aplikasi seperti itu. Nah, di sini juga ada pivot kalkulator. In case kalau misalnya saya tidak di tempat dan mungkin saya lagi membagikan materi seperti hari ini, ya kan, mau nanya nih rekomendasi apa bagusnya gitu ya kan, dari aplikasi kita bisa tambahin nama saham yang mau dilihat. Di sini ada rekomendasi juga spec buy, no signal ya, buy and hold. Jadi kalau misalnya saham tersebut direkomendasikan untuk beli dan hold, ini ada. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan. Kalau no signal itu kita tidak ada rekomendasi apapun, seperti itu. Ada juga rekomendasi untuk sell, ya kan, disarankan langsung dijual. Nah, di sini ada LAS, WAP, S1 dan S1, S2, R1, R2. Ini artinya ini harga saham, ya kan, perubahan harganya. Dan kalau WAP ini weighted average price, ya kan, harga rata-rata yang terjadi dan secara pivotnya harganya berapa. Di sini ada support 1 dan support 2. Resisten 1 dan resisten 2. Support itu apa? Batas bawah, resisten itu batas atas. Nah, untuk detailnya itu ada di kelas teknikal, nanti akan kita undang kepada webinar teknikal selanjutnya. Seperti itu. Kalau tidak mau lagi, cukup geser ke kiri, delete ya. Atau mau di drag ya kan, ini juga bisa di-compile ke misalnya sektor-sektor yang sama gitu. Itu juga bisa. Oke, ini support, resisten. Nah, untuk investor yang mau investasi jangka panjang, itu kita ada rekomendasi 5 saham setiap tahunnya berubah ya, setiap tahunnya berubah, dan kita ada rekomendasi 5 saham per sektor yang berbeda. Di sini kita ada Astra, BBRI, JSMR, Jasa Marga, Telkom, INDF, Indofood, Plantation, ya kan, dan ini IHSG kita. Nah, di bawahnya itu berita-berita terkait yang kita rekomendasikan untuk jangka panjang. Lebih ke program Yuk Nabung Saham. Jadi kita support program Bursa Efek Indonesia Yuk Nabung Saham dengan rekomendasi ini ya untuk jangka panjangnya. Silakan teman-teman kalau mau sobat investor, kalau mau investasi silakan, ini ada pilihan sahamnya. Mau di luar saham ini juga boleh. Nah, selain itu juga tim research kami, jadi di Maybank Kim Eng Sekuritas kita ada 7 analis dan setiap 7 analis ini memiliki sektornya masing-masing. Nah, di tim research, di penuh research ini ada juga hasil riset dari setiap analis kami ya, dan juga biasanya kita juga ada technical pointer. Biasanya saya setiap pagi saya blast di grup, ya kan. Kalau semisal saya tidak blast di grup, teman-teman juga bisa download dari KI Trade Pro. Ini bisa di-download seperti itu. Jadi ada berita dari research, ada berita dari bursa, ya kan, ada berita dari secara umum. Ini semua bisa diakses dari aplikasi KI Trade Pro. Seperti itu. Nah, jadi kalau analis itu fungsinya apa? Mereka akan melihat secara makro mikroekonomi strategi perusahaan seperti apa dari per sektornya, setiap lini perusahaan yang di sektor tersebut yang mana yang benar-benar direkomendasikan, sampai dengan secara teknikalnya itu apakah sangat direkomendasikan untuk diinvestasikan, baik itu kalau technical pointer ya, itu lebih ke jangka pendek dan menengah seperti itu. Dan kita ada positive buy or sell or recommendation, kita juga ada rekomendasi per tahunnya seperti itu ya kan. Jadi teman-teman investor
tidak usah takut, kita ada tim analis juga yang akan membantu teman-teman untuk melihat apakah perusahaan ini prospek atau enggak. Dan keputusan eksekusi untuk beli atau tidak itu di tangan investor. Seperti itu. Nah, saya juga ada grup saham dan per hari ini saya ada 22 grup ya. Teman-teman juga sudah di-invite. Setiap pagi saya akan blast trading idea. Trading idea ini biasanya 5 saham yang kita rekomendasikan. Tidak banyak ya, maksimal 5 sampai dengan 7. Nah, kita ada rekomendasi buy atau sell seperti itu setiap paginya. Saya akan blast mulai hari Senin nanti saya akan blast. Nah, itu aja dari saya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh disampaikan di forum chat atau mau langsung unmute. Sebelum saya tutup, follow juga Instagram kami di Maybank Kimeng ID, baik itu kelas-kelas webinar selanjutnya maupun recommendation. Kalau recommendation itu biasa kita post di Instastory, tapi kalau misalnya webinar kelas selanjutnya biasanya kita post di data Instafeed seperti itu. Itu dari saya. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Saya mulai dari pertanyaan yang ada di chat. Halo Bu. Iya, silakan Pak Rahmat. Ya, Bu, ini pembukaan akun untuk Maybank Sekuritas nggak terpengaruh kan? Soalnya kan saya udah punya akun di perusahaan ada sekuritas lain, Bu. Iya. Kalau saya buka lagi tidak masalah kan, Bu? Nggak ada aturan. Tidak masalah, Pak. Nggak ada aturan dari pihak Bursa Efek kan, Ibu, yang misalnya satu atau tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya sendiri ada 5, Pak. Oh iya. Ya, saya tidak mengajak teman-teman untuk punya 5 ya. Tapi kalau misalnya sudah kira-kira yakin mau nambah, boleh. Tapi kalau misalnya masih nggak terurus, jadi cukup satu atau 2 dulu gitu, Pak. Oke. Nanti mungkin bisa di-share ya, Bu ya. Tadi kan Ibu perkenalan ya. Jadi saya kan nggak ingat semua nih, gitu loh. Iya, siap, Pak. Oke. Dan kalau Bapak Rahmat sudah ada di WhatsApp group, silakan. Belum ada nih, Bu. Belum ada. Ini nomor saya. In case kalau misalnya Bapak butuh. Boleh di-share, Bu. Tadi ada name card saya ya. Oke, saya share aja name card saya. Ini kelihatan? Belum, Bu. Di layar? Baru nih. Oke, saya foto dulu. Itu name card saya. Ya, boleh di-capture, silakan. Yang raise hand, Ibu atau Bapak Made Yudiarte, silakan. Sudah? Saya stop share ya. Ini Bu mau tanya. Iya. Saya kan kemarin daftarnya pakai Mandiri kan. Itu kan yang kemarin pembayarannya kan masuk di Mandiri. Apa bisa saya buka lagi ke Maybank apa tuker di Maybank nggak jadi di Mandiri apa gimana? Itu saya kembalikan ke pihak TIKMI. Mungkin bisa dibantu dengan Mbak Niken nanti. Kalau misalnya mau buka akun di tempat kita bisa, Pak. Tapi kalau dananya harus diklaim ke pihak TIKMI gitu. Bagaimana Mbak Niken? Silakan. Iya, kalau untuk SPM ini kan udah ada jadwalnya Pak, per minggu dengan sekuritas mana. Nah untuk hari ini kan dengan Maybank. Jadi kalau Bapak mau buka di Maybank mungkin untuk saat ini masih di luar SPM ya, karena kita masih belum ada jadwal SPM selanjutnya dengan Maybank. Tapi nanti bisa dicek lagi aja Pak di jadwal SPM nanti pendaftarannya. Kalau Bapak mau di Maybank silakan boleh daftar di SPM jadwal selanjutnya dengan Maybank. Oke, Pak Made cukup ya. Tadi ada banyak yang raise hand. Ya, bagaimana? Nah, itu kan tadi kan Ibu itu ada 5 RDN yang beli tadi. Yang beli kan. Iya.
Ya, Ibu. Kakak punya dari yang Bu tadi, yang dari Bu Feli ya. Nah, Ya, Mbak, itu kan boleh. oh ya, itu kan punya 5 RDN berarti ya Bu, kalau punya 5 sekuritas atau gimana? Iya, 5 sekuritas. Jadi kalau dari 5 itu kita misal beli saham yang sama pun bisa, jadi masuk terpisah ke 5. Bisa. Jadi misalnya Ibu ada di sekuritas A, saya beli saham BCA, sekuritas B saya juga beli saham BCA, bisa nggak? Bisa. Ya, oh ya, oke. Nah, tapi kalau ya Ibu dulu. Kalau bisa manage ya kan portfolionya di sekuritas yang berbeda, silakan. Tapi kalau enggak, tolong dibiasakan dulu, misalnya dari satu sekuritas dulu aja, kemudian dilanjutkan sekuritas yang lain. Oh iya. Okay. Tapi dari satu aplikasi pun itu bisa dilakukan trading sama invest tuh sama aja ya? Jadi gini, misalnya Ibu beli saham ABCD, saya tidak sebutkan nama saham ya Bu ya. Contoh Ibu membeli saham ABCD dan ABCD ini ada di Bursa Efek Indonesia. Ibu beli untuk jangka panjang, ternyata fluktuatif nih, saya tambah mau trading aja gitu ya kan. Tapi itu dalam satu portfolio dan RDN yang sama. Jadi kalau Ibu menjual itu otomatis bukan jangka panjang lagi, lebih ke jangka pendek seperti itu. Jadi udah blend in, seperti itu. Jadi satu di portfolio tapi beda harga aja berarti ya. Ya, terima kasih Bu. Iya betul. Beda harga. Jadi kalau misalnya di satu RDN itu lebih ke averaging ya, averaging down. Jadi ada dollar averaging seperti itu berlaku seperti itu. Tidak, walaupun di harga yang berbeda, itu ada harga rata-rata yang diambil. Jadi modal Ibu menjadi harga rata-rata dengan lot yang ada. Ini ada 5 yang raise hand. Semoga menjawab Bu Gabriela. Ya, terima kasih. Sip. Ya, silakan yang raise hand lagi. Di sini siapa? Ibu Yulia atau Pak Ade, Pak Adrianus, Bu Ajeng, silakan. Halo Ibu. Ya. Kan tadi Ibu bilang untuk memilih saham itu harus ada analisis fundamental dan teknikalnya. Untuk analisis fundamentalnya kan kita melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan suatu perusahaan itu bagaimana ya Bu? Nah, jadi kalau analisa salah satu perusahaan itu biasanya kita dari analis ya, umumnya itu melihat secara makro mikroekonomi, secara strategis, dan setiap perusahaan itu kan ada satu sektor misalnya kayak tadi Telkomsel, Indosat, Excel gitu ya kan, itu memiliki sektor yang sama dengan perusahaan yang berbeda. Biasanya kita akan melihat mana yang lebih direkomendasikan gitu ya kan, secara short term maupun jangka panjang gitu, itu berbeda rekomendasinya biasanya. Seperti itu. Semoga menjawab. Silakan yang lain. Sebentar, kan kalau saya lihat laporan keuangan, halo, apakah suara saya terdengar Bu? Maaf Bu. Iya, kedengaran. Oh ya, kan jika saya mau membuka laporan keuangan satu perusahaan untuk memilih saham tersebut kan banyak ya, kayak ada aktivitas lancar dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang dianalisis itu bagian apanya ya Bu? Dari laporan keuangan sehingga kita bisa tepat memilih saham tersebut Bu. Kalau secara detail itu dari analisnya ya, itu ada rumus tersendiri. Tapi kalau untuk secara awamnya kayak tadi NPM, ROA, ROI, PER, PBV, dan juga ada DER. DER itu tingkat hutang. Nah, itu biasanya kalau untuk secara umumnya untuk investor, secara umumnya itu kita hanya melihat beberapa rasio keuangan tersebut saja seperti itu. Dan itu bisa dibuka dari aplikasi yang benar-benar up to date. Kita link dari laporan keuangan yang TBK biasanya itu terlampir ya, laporan keuangan itu per kuartalnya terlihat di website Bursa Efek Indonesia juga ada.
Nah, untuk teman-teman yang lulusan ekonomi mau hitung secara detail, monggo silakan gitu ya kan. Tapi daripada kita capek-capek, kita juga ada analis yang udah hitungin ROI NPM-nya dengan rumus yang sama, kurang lebih ya. Dan juga ada detail-detail yang lain secara makro mikroekonomi, gambarannya seperti apa. Itu untuk membantu investor aja sih, seperti itu. Semoga menjawab. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Sip. Ya. Langsung aja siapa? Halo Bu, boleh saya tanya lagi? Ya, Pak Rahmat. Ya, Bu, kalau untuk nanti di Maybank Sekuritas itu kan ada kan Bu ya webinar how to lihat dari laporan kayak tadi ya, Ibu sebelumnya melihat laporan keuangan perusahaan. Ya, singkatnya webinar untuk analisis fundamental dan teknikalnya ada kan Bu ya? Iya, ada. Ada Pak. Jadi kita lebih ke materi basic ya Pak, lebih materi basic fundamental dan teknikal. Jadi kita akan memberikan materi-materi basic yang untuk lebih kalau teman-teman mau explore, yang penting ada basicnya dulu seperti itu. Iya. Oke Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Sambil saya nunggu, ini saya jawab yang pertanyaan di chat room ya. Kenapa harus nunggu 2 hari ya? Apa ada alasannya? T+2 ya Bu? T+2 ya Pak. Jadi T+2 itu sudah regulasi dari Bursa Efek Indonesianya, seperti itu. Tidak ada alasan lain sebenarnya. Jadi, dan ini ada pertanyaan dari Pak Heri yang buat saham IPO gerak turun itu apa? Jadi pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia, saham-saham yang ada di pasar modal, namanya pasar ya, ada pembeli dan penjual. Jadi harga terbentuk itu jika ada bidding, buyer and seller. Ada aksi jual dan beli. Itu baru membentuk harga, seperti itu. Dan biasanya ada investor yang kayak jangka panjang seperti Warren Buffett kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia itu Pak Lo Keng Hong seperti itu, untuk investor jangka panjang. Biasanya beli nyimpan gitu. Dan itu sudah termasuk salah satu investor yang mendukung untuk pergerakan harga saham itu naik, sama seperti hukum ekonomi lainnya gitu ya kan, harga saham naik itu dipicu oleh harga beli, seperti itu. Semoga menjawab. Terus Pak Robert Tang, maaf OOT, online trading platform, OOT, mau tanya hari ini Sabtu ada transaksi bursa nggak? Oh iya, jadi jam perdagangan Bursa Efek Indonesia itu dari hari Senin sampai hari Jumat saja, Bapak Ibu, ya teman-teman, hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Biasanya kita dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore, ya kan? Tapi karena pandemik kita lebih cepat kelarnya 1 jam. Kenapa? Supaya bagian pengawas Bursa Efek Indonesia itu bisa mengikuti protokol dari pemerintah, bisa pulang lebih cepat. Karena kita harus, kalau Bursa Efek Indonesia kita masih ada pengawasnya ya, dan itu bekerja sesuai shift jam kerja, seperti itu. Jadi biasanya 10 menit sebelum jam 9 atau 10 menit sebelum penutupan perdagangan itu ada namanya pre-opening dan pre-closing. Tadi saya ada tabelnya cuma nggak muncul. Semoga menjawab ya, jam perdagangannya ya teman-teman Senin sampai Jumat saja. Tidak seperti market yang luar negeri itu everyday ada 24 jam. Kalau di Indonesia hanya di hari bursa, yaitu Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu tidak termasuk, dan hari libur nasional juga tidak termasuk. Seperti itu. Biasanya ada pengumuman kalau misalnya bursa libur di tanggal berapa sampai berapa, seperti itu. Enggak ada di sini, semoga menjawab ya. Ini Pak Budianto, enggak ada jam perdagangan, ada di web IDX. Ya, terima kasih Pak, itu sudah ada websitenya. Terus Pak Rahmat, Telkom lagi merah. Iya Pak, banyak yang masih merah. Jadi halo, selama 3 hari, ya silakan. Maaf, dan siapa? Iya, saya Firdaus. Iya Pak Firdaus, silakan. Untuk pembukaan jam perdagangan itu open bidnya itu tergantung apa ya Bu? Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Untuk jam perdagangan pembukaan itu open bidnya itu tergantung apa ya? Kayak misalnya nih open bid di hari Senin itu apakah random ataukah mengikuti las harga pada saat hari sebelumnya, hari Jumat gitu? Oke, jadi opening price-nya saham ya Pak, kalau saya nggak salah nangkep gitu.
Jadi Iya. opening price hari ini misalnya itu dimulai dari penutupan harga saham yang lalu. Jadi harga saham hari bursa kemarin itu akan penutupan harga saham kemarin itu akan menjadi open price hari ini, harga pembukanya. Semoga menjawab. Oh gitu, oke Bu. Tapi apakah saya pernah gitu ya, itu harga sebelumnya itu berbeda dengan opening price setelahnya gitu. Itu kenapa ya? Sorry, bisa diulang Pak, maksudnya gimana? Opening price di hari ini beda sama last harga di hari sebelumnya. Iya, bisa berbeda. Jadi kalau misalnya penutupan harga kemarin, ya kan, saya kembali buka di materi saya, itu namanya ada gap up, ya. Teman-teman itu ada yang namanya gap up. Saya share screen. Jadi kalau misalnya kebetulan nih market lagi bagus-bagusnya gitu ya kan, banyak yang bidding. Seperti yang saya bilang itu harga saham itu bisa lompat kalau dari penutupan perdagangan sebelumnya. Contoh, yang ini Telkom, ini saya stop. Nah, oke, sorry. Sebentar ya. Ini. Jadi kalau misalnya penutupan perdagangan kemarin itu akan menjadi harga pembukaan hari ini. Itu terlihat dari sini gitu. Saya nggak perbesar lagi ya, teman-teman kelihatan kan? Bisa. Nah, yang warna kuning ini adalah penutupan harga kemarin yang jadi ini harga penutupan harga kemarin akan menjadi pembukaan hari ini, ya kan? Nah, penutupan kemarin di 4650, tapi pembukaannya di 4670 berbeda, naik dua fraksi harga sebesar 20 basis point, bahkan bisa lebih, bahkan bisa naik sampai 1 atau 2% lebih tinggi dari penutupan kemarin. Kenapa? Berarti selama kan market Indonesia itu ada periodenya, ada timingnya ya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi kalau market luar, misalnya investor asing mau membeli saham Indonesia, sedangkan kita malam, mereka pagi gitu. Di saat kita malam, merekanya pagi, kalau misalnya kita pagi, merekanya malam, mereka nggak bisa transaksi. Tapi di saat kita malam, di saat malam itu investor asing itu mulai aksi beli. Kalau aksi beli itu akan mendongkrak saham ini di saat pembukaan itu harganya jump up, naik jadi gap up. Nah, itu biasanya terjadi di saat pre-opening. Seperti itu. Di saat pre-opening maupun pre-closing ya, 10 menit sebelum jam pembukaan maupun penutupan, biasanya akan terjadi gap seperti itu. Seperti semoga menjawab Pak. Siapa tadi? Iya, baik. Makasih Bu, terima kasih. Sudah paham. Sip. Ya, yang lain silakan. Halo Kak, boleh? Ya, silakan. Siapa? Dengan perkenalkan nama saya Kiki. Tadi ini yang di apa sih yang masalah averaging tadi? Sebenarnya. Averaging. Oke. Misalkan nih BCA nih, misalkan yang di saham BCA itu 30.000, kita punya 2 lot. Terus misalkan beli lagi di harga 35 2 lot, itu maksudnya averaging itu apakah rata-ratanya 32.500 sebanyak 4 lot atau gimana? Ya, 32.500 sebanyak 4 lot. Jadinya ada averaging. Seperti itu. Oh gitu ya. Berarti harganya yang 30.000 itu udah nggak berlaku gitu ya Kak? Atau gimana? Tetap berlaku. Jadi harga lama dan dengan harga baru kita ambil harga rata-ratanya. Walaupun demikian, jadi kalau misalnya misalnya yang pertama saya sudah beli nih di harga murah 30.000. Harga naik terus, misalnya harga naik terus ya. Itu akan dibalancing. Misalnya harga sudah naik ke 35.000, udah cuan sekian rupiah gitu. Terus di harga 35 mbaknya beli lagi. Nah, kalau di harga pembelian kedua ternyata harga saham turun dari harga pembelian kedua, otomatis kerugian dari profit yang sudah ada di pembelian pertama itu akan dijustify dengan kerugian dari pembelian harga saham kedua. Itu namanya averaging. Gitu. Tetap mendapatkan hak potensi keuntungan dan kerugian yang sama di setiap pembelian yang sama. Cuma kalau dirata-ratakan sama aja sih sebenarnya, mau dihitung manual ataupun mau dihitung secara sistem itu sebenarnya sama. Gitu. Pertanyaan kedua nih Kak,
yang tadi masalah yang Maybank yang tadi kakak apa ya perlihatkan yang sih ber-WhatsApp tadi. Itu apakah kita nanti otomatis atau gimana ya Kak kalau misalnya kita buka? Kalau jadi kalau yang sudah di-invite di grup WhatsApp itu akan otomatis saya akan sudah di grup WhatsApp ya, sudah di-invite ya kan. Setiap pagi saya mulai dari Senin saya akan blast rekomendasi. Nah, untuk yang mendapat yang di-invite ke dalam grup WhatsApp memang hanya yang registrasi account user gitu. Berarti harus coba yang ya apa sih? Kan ini kan ikutnya yang kelas yang langsung level 2 ya. Harus level 1 gitu. Dibuka dari nggak masalah. Kalau mau buka dari Maybank mungkin yang dana deposit saya harus kembalikan kepada TIKMI ya selaku penyelenggara. Di sini saya kembali lagi ke TIKMI untuk klaim depositnya itu harus di sesi pertama sesi SPM ya kalau nggak salah. Itu kembali. Nah, kalau misalnya Mbak Kiki nggak masalah dengan tidak klaim 100.000 tetap di sekuritas yang pertama, it's okay. Mbak mau buka di account di banking juga nggak apa-apa. Nanti japri saya aja di nomor WhatsApp saya. Oh iya. Ada nomor WhatsApp? Iya. Tadi sudah save. Makasih. Sudah ya, oke. Sama-sama. Sambil saya menjawab pertanyaannya, signal suara saya jelas? Jelas. Suara saya jelas? Jelas, Mbak. Oke, jelas. Karena di sini masih di chat room saya baca suaranya terlalu boleh ditingkatkan nggak gitu. Oke. Terus selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ulan atau Ibu Ulan Putri, kenapa jika market cap-nya di bawah 3M jadi mudah digoreng? Iya betul, kurang lebih seperti itu Bu. Kalau secara praktikal itu saya bocorin aja ya Bu ya. Ya memang bisa. Jadi hati-hati ya. Dan Pak Rahmat untuk Maybank Sekuritas sendiri ada semacam training mengenai saham? Ada. Nanti ditanya di Instagram aja. Biasanya kita ada kelas-kelas SPM juga sih selain bersama dengan TIKMI. Bersama Bursa Efek Indonesia pastinya kita. Oke, Pak Robert Tang, benar soal Yahoo, saya mengalami bermasalah. Benar Pak Robert. Ya, jadi teman-teman pakai Gmail ya, jangan pakai Yahoo. Pak Made, apa harus daftar di Maybank? Soalnya saya sudah ada, tapi bukan Maybank. Bebas Pak di mana. Cuma yang kalau dari sesi SPM kedua ini, yang saya bahas gitu. Mau nanya dong? Iya, silakan Pak. Sebentar. Untuk pembagian dividen pada tahun 2021 ini cek lewat mana ya? Untuk kalau mau mengetahui bisa dari jadwal pembagian dividen ya Pak. Biasanya itu bisa dilihat dari website bursa atau dari RTI bisnis juga bisa. Biasanya yang muncul yang sudah diumumkan itu yang sudah akan dijalankan, sudah melewati RUPS dan sudah diumumkan penjadwalan pembagian dividen. Tapi kalau belum RUPS dan belum ada pengumuman untuk penjadwalan pembagian dividen itu nggak akan kelihatan. Karena pembagian dividen itu tidak selalu dalam konteks bulan atau tanggal yang sama. Setiap tahunnya itu berbeda. Tergantung dari kebijakan perusahaannya. Seperti itu. Oh, oke. Semoga menjawab. Oke. Sambil saya jawab pertanyaannya. Bu Ajeng, untuk analisis laporan keuangan suatu perusahaan tadi sudah dijelaskan ya. Pak Jojo atau Bu Jojo, Min saya mau beli Bank Maybank, prospeknya bagus nggak Min? Bank Maybank yang reguler kah? Ya, untuk jangka panjang masih prospek. Oke, untuk jangka panjang. Jadi, terus Ibu Ajeng juga tadi ada direct message, saya ingin bertanya bagaimana tadi sudah dijawab ya Bu. Terus Pak Heri, dananya nggak hilang kan? Dana apa nih Pak Heri? Pak Heri Adrian, maksudnya dana apa yang hilang? Pak Jojo, Min, caranya supaya untung terus bagaimana? Waduh. Kalau sudah semua investor tahu bagaimana cara untung terus sudah nggak kerja mungkin ya. Jadi yang saya mau sampaikan juga di sini ya kan, tidak ada yang instan kecuali makanan instan dan
minuman instan. Jadi kalau Iya. misalnya namanya investasi juga tidak ada yang instan untuk mendapatkan uang. Iya, silakan Pak. Mau nanya, yang tadi kan ada slide pembahasan SIPF, itu yang ditanggung dijamin itu dana apanya, Ibu? Dana modal investasinya, seperti itu Pak. Maksudnya, seandainya misalnya si sekuritas yang kita punya, misalnya kan ngerai aset gitu, Bu. Misalnya dana kita diambil, itu dana kita yang dijaminkan oleh SIPF atau gimana ya, Bu? Itu yang dijaminkan. Jadi misalnya dalam investasi saham itu ada juga yang misalnya trading error oleh salesnya, misalnya ada kalkulasi yang salah gitu ya kan dalam praktikalnya, itu bisa diklaim gitu, bisa diajukan. Nah, jadi teman-teman investor nggak usah takut kalau misalnya ada oknum tertentu, misalnya salesnya, kalau misalnya memakai sales ya, kalau misalnya Bapak Ibu memakai online trading berarti tidak ada salesnya, itu kita hanya rekomendasi Bapak Ibu yang eksekusi beli dan jual. Tetapi kalau misalnya memakai sales gitu ya kan, misalnya sales kenapa-napa, itu bisa diajukan pengajuan, maksudnya diajukan ke OJK untuk ditindaklanjuti seperti itu. Dan biasanya OJK tetap memantau pergerakan ataupun transaksi-transaksi yang wajar maupun tidak wajar. Misalnya ada transaksi yang tidak wajar dan investor tidak merasa bahwa transaksi ini dijalankan dan disetujui untuk dijalankan gitu. Itu bisa diajukan. Dan harus ada buktinya gitu. Dan itu bisa dijamin. Kalau perusahaannya Bu, itu gimana ya, Bu? SIPF juga nggak, Bu? Maksudnya SIPF, semua sekuritas itu yang anggota bursa yang dinaungi oleh yang listing di Bursa Efek Indonesia itu di bawah naungan OJK sih Pak. Jadi kalau ada kenapa-napa dengan Bursa Efek Indonesia itu. Oh, oke Bu. Sip. Di sini Pak Jojo juga caranya untung terus bagaimana tadi sudah dijelaskan ya, tidak ada yang instan. Soalnya saya lihat banyak yang nyangkut saham, apalagi pakai margin terus merugi, sedih nih. Iya, saya juga sedih sih Pak, gitu ya kan. Jadi kalau misalnya pemula, saya kembali lagi kalau ke pemula, jangan ikut-ikutan. Pastikan ini benar-benar rekomendasi dari analis, bukan dari sosial media maupun influencer gitu. Influencer belum tentu mengenal pasar saham atau pasar modal. Tapi kalau misalnya dari sekuritas yang rekomendasiin, nah sekuritas dan para analis itu juga manusia biasa. Jadi kalau setiap analis sudah prediksi, wah ini bakal naik dalam 1 hari perdagangan gitu, langsung cuan gitu ya kan. Tidak ada yang pasti di dunia ini teman-teman. Kalau ngomong pasti cuan, enggak sih. Tapi hanya rekomendasi dan itu disclaimer on. Dari rekomendasi kita, misalnya teman-teman mau beli atau jual, itu kembali lagi kepada teman-teman seperti itu. Nah, kalau disclaimer on, saham yang direkomendasikan itu bisa naik, bahkan bisa turun. Itu ada 2 kemungkinan. Namanya pasar saham ya, dimanapun juga sama. Di kehidupan ini tidak ada yang pasti. Jadi kalau kita ada rekomendasiin, kira-kira kita yakin, kita misalnya dari analis ya kan, yakin rekomendasi buy, harga saham turun. Nah ini masih ada potensi naik, boleh beli seperti itu. Tapi kalau ada yang ngomong pasti naik gitu ya kan, itu sudah harus hati-hati. Apalagi yang influencer yang tidak mengenal pasar saham. Nah, jadi kalau misalnya memakai margin itu kalau setahu saya di pasar reguler itu T+2 ya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman kalau investasi, mau trading, jangan dengan dana kebutuhan, jangan dengan dana pinjaman, dan juga pastikan yang direkomendasi itu bukan dari yang tidak mengenal pasar, seperti itu. Pak Ivan, saat withdraw selain BCA, apakah kena cas? Yang tadi semoga menjawab Pak Jojo. Pak Iwan, ini bertanya, kalau misalnya narik dana, kayak tadi ada aplikasi penarikan dana ya, kalau sudah cuan. Nah, kalau Bapak tarik dana dari RDN BCA ke bank lain, misalnya Maybank, mau OCBC, CIMB, atau BRI, itu tidak dikenakan cas. Biaya penarikan dana antar bank itu diabsorb oleh Maybank Bank Sekuritas. Jadi tidak dikenakan cas, dana penarikan itu murni dan murni sesuai dengan angka yang Anda tarik, gitu, tidak dipotong biaya penarikan, biaya antar bank, sorry.
tidak dikenakan biaya antar bank. Kalau penarikan ya. Terus Pak Muhammad, apakah ada fee transaksi saat withdraw? Tidak ada. Semoga menjawab. Pak Rahmat, pemakaian aplikasinya nanti diajarkan kan Bu? Iya, betul. Nanti akan kita ajarkan setelah seminggu atau 2 minggu setelah hari ini, webinar hari ini, kita akan adakan kelas untuk pemakaian aplikasi. Gitu. Webinarnya terbatas untuk member Maybank Sekuritas atau non-member juga bisa ikut. Jadi kalau pemakaian aplikasi khusus dengan member ya. Jadi kalau yang tidak, yang non-member, maksudnya yang tidak memiliki account sekuritas, kan tidak bersangkutan ya dengan aplikasi Maybank Bank gitu. Semoga menjawab. Pak Ronald, untuk pembukaan saham di KI aplikasi minimal berapa ya depositnya? Kalau standarnya 3 juta Pak. Tapi kalau misalnya mengikuti kelas webinar itu biasanya 100.000 gitu. Jadi kalau dari saya di sini aja ya, disclaimer gitu ya kan. Di sini aja teman-teman japri ke saya, itu kalau misalnya mau buka dulu aja, tidak perlu deposit. Setelah kita buka, teman-teman mau mulai transaksi, minimal depositnya 100.000 udah bisa diaktifkan. Semoga menjawab Pak Ronald. Pak Cahyo, siap Bu Feli. Ya, saya ganti nama jadi Feli. Pak Robert Tang, grup WhatsApp untuk rekomendasi apa Bu? Rekomendasi untuk jangka pendek. Jadi kalau rekomendasi saham yang di grup WhatsApp, itu maksimal sampai dengan 2 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya udah rekomendasi, kalau sudah hit target di hari pertama saat rekomendasi, itu langsung dijual aja, jangan buyback lagi. Seperti itu. Jelas ya? Kalau ada rekomendasi, di hold aja, ditahan sampai 2 minggu ke depan kalau belum hit target. Maksimal 2 minggu ke depan. Seperti itu. Di situ juga ada rekomendasi untuk stop loss. Jadi kalau harga saham sudah menyentuh batas stop loss, langsung dijual. Oke, maaf Bu, boleh ngomong? Boleh nanya? Boleh, silakan Pak Robert. Iya, yang raise hand juga. Dia punya nama grup WhatsApp-nya Bu. Kalau boleh di-sharing. Nama grup WhatsApp. Ya, atau nomor grup WhatsApp-nya. Kemarin sudah di-invite oleh Ibu Mbak Niken ya. Ya, sudah. Tapi itu kan hanya untuk admin yang bisa komunikasi. Jadi betul. Jadi cuma one way aja ya. Kita nggak bisa berinteraksi gitu ya. Bisa sih. Untuk grup WhatsApp nanti saya buka setelah kegiatan ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Niken. Saya juga sudah di dalam Pak Robert. Kalau in case ada pertanyaan lain bisa japri. Nah, teman-teman kalau mau bertanya tentang rekomendasi saham atau apapun itu bisa di japri ke saya dari Senin sampai Jumat, maksimal sampai jam 6 sore. Sabtu Minggu saya mau liburan, oke? Semoga menjawab ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Yang raise hand bisa langsung unmute sambil saya baca pertanyaan dari chat. Pak Firdaus, silakan. Mau tanya Mbak, boleh? Iya Pak Imam. Ya, ini kan tadi kan kalau untuk pasarnya kan dibuka dari hari Senin ke hari Jumat di jam berapa tadi ya? Jam 9 ya? Jam 9 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Nah, saya kan juga kerja kantor nih maksudnya gitu kan. Itu bisa nggak sih kita bikin, karena kan nggak mungkin saya nggak bakalan sempat buka aplikasinya gitu pada saat jam kerja mungkin ya. Jadi cuman mungkin saya bisa setting waktu mungkin misalnya bisa ya kayak gitu. Bisa. Jadi kemarin juga ada yang nanya, Bu, saya mau beli saham ini, tapi saya besok pagi takutnya nggak keburu. Jadi kalau aplikasi Maybank Bank setelah penutupan perdagangan jam 3 sore, jam 4 sore Bapak sudah boleh submit order. Jadi misalnya pergerakan hari ini Bapak lihat saham-sahamnya, oh yang ini kayaknya ada potensi naik nih, tapi kalau besok pagi takutnya saya lupa, saya mau submit nih orderannya. Jadi dari penutupan perdagangan jam 3 sore, itu tidak bisa submit order untuk next day, tapi jam 4 sore, mulai jam 4 sore setelah penutupan perdagangan jam 3 tadi, ya, jam 4 sore sudah bisa submit untuk orderan next day-nya. Seperti itu. Oh gitu, jadi bisa diatur ya? Bisa diatur. Jadi kalau misalnya harga sahamnya masih, misalnya BCA 35.000, ya kan, saya pengen nih beli BCA, contoh ya Pak, bukan rekomendasi ya, saham bakal turun atau apa, enggak. Misalnya mau beli BCA di harga 33.000, settingnya itu bisa dari smart order 1 bulan ke depan. Jadi harga kalau menyentuh indikator price, sistem akan membuat orderan sesuai instruksinya dari Pak Imam.
saya mau beli harga saham BCA di harga 33.000 seperti itu. Jadi tidak perlu dipantau terus ya. By system juga itu sudah bisa dijalankan. Semoga menjawab Pak Imam. Oke, makasih Mbak. Oke, Ibu di sini ada Pak Firdaus juga tanya kalau open bid tiap pagi itu angkanya tergantung. Kalau open bid tiap pagi itu angkanya tergantung apa ya? Apa random? Tadi sudah dijawab ya Pak Firdaus, itu kalau bukan random, tapi kalau ada aksi beli dari pihak asing, ya kan, ataupun retail, institusi, ya kan, kalau harga belinya, kalau banyak yang membeli harga naik, itu harga picu yang memicu harga naik. Jadi kalau harga turun banyak yang menjual harga turun. Ada juga yang baru opening ya kan harga tiba-tiba auto reject bawah, ada gap ke bawah gitu ya kan. Itu berarti ada aksi jual, bukan random. Jadi ada aksi beli dan jual yang membentuk harga saham. Semoga menjawab. Pak Aweng, apa yang 100.000 bayar kemarin itu untuk deposit awal di sekuritas Maybank ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin ini SPM kedua. Pak Aweng sebelumnya pernah ikut SPM di sesi sebelumnya. Itu kalau bisa dicek di TIKMI aja Pak, gitu. Yang Halo Mbak Puli, mau tanya lagi? Iya Pak Imam, silakan. Aduh, apa tadi? Kalau skip dulu Mbak, saya lupa. Oke, di sini ada pertanyaan, kalau misalnya mau membeli saham IPO, bagaimana caranya? Kalau saham IPO itu harus membeli di saham yang, di perusahaan sekuritas yang menjadi penjaminnya atau menjadi underwriter-nya, penjamin efeknya. Jadi kalau misalnya setiap perusahaan ada perusahaan penjaminnya, sekuritas penjaminnya, namanya underwriter gitu ya kan. Misalnya perusahaan A, underwriter-nya Maybank Sekuritas. Nah, investor yang udah ada akunnya di Maybank Sekuritas bisa mengikuti IPO dengan membuat email, ya kan, mengajukan kepada kita, saya mau nih saham mau mengikuti IPO dengan penawaran sejumlah berapa gitu. Itu baru akan kita laksanakan. Nah, kalau tidak ada di Maybank Sekuritas, itu harus ke sekuritas lain yang akan launching saham-saham IPO gitu. Itu ada periodenya dan di situ juga disebutkan perusahaan yang menjadi underwriter. Kalau bisa bookingnya itu di saat kalau misalnya mau order itu di saat book building. Jadi book building itu misalnya teman-teman banyak ya yang mau mengikuti saham IPO gitu, ikut aja daftar. Itu di saat periode book building. Itu ada di RTI Bisnis juga. Diklik aja aksi koperasi IPO. Di situ ada penjadwalannya. Kapan book building, kapan akan mulai listing, seperti itu. Ya, semoga menjawab Pak Bahti ya. Oh ya, Mbak. Saham gorengan. Ingat tadi yang mau ditanya. Iya, sorry. Ini mengenai yang rekomendasi dari analis, itu lebih prefer untuk trading atau untuk investasi jangka panjang ya? Ya, gimana Pak? Sorry. Ya, untuk kan di aplikasi kan kata Mbak Puli tadi ada rekomendasi dari analis gitu kan, 5-7 saham. Itu lebih untuk ke trading atau untuk investasi jangka panjangnya ya itu rekomendasinya? Untuk jangka pendek, Pak. Untuk jangka pendek ya? Iya. Oh, begitu. Oke. Kalau untuk yang misalnya investasi jangka panjang, berarti mungkin lebih konsulnya ke grup kali ya? Bukan di... Boleh. Jadi bisa ke saya langsung. Jadi kalau selain di aplikasi KI Trade yang tadi saya jelasin di sesi sebelum ini ya kan, di situ ada fitur dari KI Trade Pro yang program Yuk Nabung Saham Market Insight namanya. Itu untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya saham-saham di luar 5 saham yang direkomendasikan, Bapak misalnya mau nanya, saham ini boleh nggak sih untuk rekomendasi jangka panjang? Boleh di grup, mau secara private chat juga boleh. Silakan Pak, nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, makasih ya Mbak. Oke. Sama-sama. Ini Bu Eka ada pertanyaan bagaimana cara menambah lot tanpa harus menjual saham sebelumnya. Jadi beli aja Bu, nggak usah dijual. Jadi dengan order beli Ibu sudah menambah jumlah lotnya. Semoga menjawab Bu Eka. Pak Robert Tang, kalau mau belajar analisa fundamental dan teknikal, bagaimana cara daftar webinarnya? Nanti ada Pak, nanti kita akan blast di grup juga, dan selain di grup kita juga ada di Instagram, ya kan? Yang daftar itu harus
yang sudah ada account user biasanya ya. Semoga menjawab, dan itu selalu fundamental dan technical basic. For basic. Jadi kalau mau explore, Bapak atau Ibu bisa explore dari yang basic tadi. Semoga menjawab Pak Muhammad Ali. Mbak Niken, kita harus daftar ulang Maybank atau nanti otomatis terdaftar. Jadi kalau misalnya Pak Ali mau, Pak Muhammad Ali mau, bisa japri Bu Niken, ya kan? Misalnya saya mau nih pembukaan rekening di Maybank. Nanti Mbak Niken akan record dan akan invite ke dalam grup. Seperti itu. Ya Mbak Niken ya? Iya boleh. Tadi juga saya izin menambahkan Mbak Fuli di grup untuk sesi 2-nya. Tadi kan sepertinya banyak yang mau buka di Maybank ya? Iya, boleh. Iya, nanti boleh ditanyakan langsung ke Mbak Fuli ya? Iya, boleh. Silakan Mbak Niken. Iya. Tapi untuk yang dana 100.000 kemarin dikeluarkan itu khusus untuk yang mendaftar di level 1 ya? Jadi nanti ketika RDN-nya jadi, dana 100.000 itu akan di top up ke RDN Bapak Ibu, dan itu menjadi deposit awalnya. Tapi kalau untuk yang di sesi 2 ini mau buka, mungkin tadi dari Mbak Fuli bisa ya? Iya, bisa Mbak Niken. Saya butuh list nama yang mendaftar di sesi kedua, supaya nanti kalau misalnya ada yang klaim, ya kan, saya jelas, oh ini sebenarnya yang ini tidak klaim, yang ini yang klaim gitu. Karena kita biasanya kalau account user sudah jadi, kita akan ajukan ke pihak TIKMI untuk top up. Seperti itu, ya kan Mbak Niken ya? Iya, betul. Jadi yang akan diajukan oleh Mbak Fuli ke kami adalah peserta yang di sesi 1 ya. Untuk yang sesi 2-nya nanti mungkin bisa top up mandiri ya Mbak Fuli ya? Iya, top up mandiri aja. Boleh Mbak Niken. Terus ada pertanyaan lagi mungkin mau ditanyakan Mbak Niken? Makasih Mbak Niken. Kalau yang sudah daftar sesi 2 itu ada grup terpisah atau sama ya? Untuk yang daftar sesi 2 ada grupnya juga Ibu. Oh, tapi saya sudah daftar sih waktu itu gabung kan, tapi kok grup WhatsApp-nya cuma 1 ya Bu? Oh, Ibu daftar di sesi 2? Iya, waktu itu jadwalnya sekaligus. Sesi 1? 1 sama 2. Jadi waktu itu PDF-nya yang di email itu sesi 1. Tapi yang kemarin di grup WhatsApp ini cuma sesi 1. Nah, itu sama atau ada grup WhatsApp lain tapi saya nggak ke-invite gitu? Nggak apa-apa Ibu. Untuk yang mendaftar di sesi 1 itu mencakup ke sesi 2 juga. Tapi kalau sesi 2 berarti dia nggak ikut di sesi 1. Yang daftar 100.000 itu juga kita nggak bukain akun. Seperti itu. Mungkin nanti yang di sesi 2 kalau mau buka di Maybank juga bisa japri ke Mbak Fuli, atau tadi saya udah invite Mbak Fuli, mungkin nanti Mbak Fuli bisa share buat link pembukaan akunnya seperti apa. Oh, jadi untuk yang sesi 1 ini otomatis ya linknya sama Zoom-nya ini? Iya, betul. Nah, terus untuk depositnya itu dibuatkan dari TIKMI atau kita bikin sendiri yang deposit yang 100 itu kan masuk ke kita? Iya, nanti kalau RDN-nya sudah terbentuk, dana 100.000-nya akan didepositkan Ibu ke RDN Ibu. Nanti Mbak Fuli yang rekap datanya. Oh, oke. Ya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Niken. Sama-sama Mbak Fuli. Ini ada sedikit pertanyaan lagi, saya jawab semuanya ya. Pak Jojo bertanya, kalau mau secara detail untuk analis teknikal bagaimana caranya? Nanti di kelas teknikal kita akan mengajarkan secara detail teknikal basicnya seperti apa gitu, dengan memakai indikator untuk melihat tren seperti itu Pak. Jadi kita bisa tahu momentum when to buy, when to sell dengan secara teknikal. Tapi kalau fundamental itu adalah harga wajarnya di harga berapa seperti itu ya. Sudah menjawab. Dan terus tadi ada pertanyaan juga, ini ada pertanyaan ke Mbak Niken nih di fitur chat, jadi saya langsung serahkan ke Mbak Niken aja. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Pak Ihsan Raisuli. Kalau auto reject itu yang di reject keseluruhan transaksi, apa candlestick-nya dibatasi untuk turun? Mbak Niken. Mbak Niken yang jawab. Ini sepertinya lebih ke Mbak Fuli sih seharusnya ya. Oke. Ya udah saya bantu jawab deh.
Jadi kalau auto reject itu keseluruhan transaksi ya. Jadi satu saham kalau auto reject itu setiap saham itu dibatasin. Minusnya 7%. Jadi enggak semua sebenarnya semuanya sudah dibatasin. Seluruh saham dibatasin, batas bawahnya itu minus 7%. Jadi kalau misalnya harga saham turun, ya mentoknya di minus 7%, seperti itu. Semoga menjawab ya. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan, lebih baik hold saham atau trading? Kalau misalnya momentum yang seperti misalnya banyak investor, mungkin di sini sudah ada yang jadi investor ya, di bulan Maret atau April, bahkan di bulan Juni sampai sebelum September atau sampai dengan Oktober kemarin ada kolek saham, hold aja. Apalagi itu yang LQ45 untuk jangka panjang, karena that's very recommended. Kalau misalnya teman-teman maunya ngambil cuan dulu, ya silakan jual dulu aja, menikmati cuan ibaratnya. Saya pengen cuan nih, saya pengen ngambil cuan, nggak ada salahnya kok mau jual duluan juga nggak apa-apa untuk nikmatin cuan ya gitu. Ini hanya gambaran kita kembali lagi kepada investor mau ngambil cuan atau mau hold. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau hold untuk jangka panjang lagi, apalagi saham-saham blue chip ya kan, di hold aja, itu sangat recommended gitu. Kalau trading kita kan bisa dapat cuan, memang betul. Trading bisa dapat cuan gitu ya kan. Tapi kalau mau mendapatkan harga yang murah lagi belum tentu seperti itu. Banyak investor yang sangat senang ya dengan momentum kemarin, di mana momentum itu setiap investor bisa menambahkan banyak amunisi, ibaratnya amunisi ya, menambahkan dananya untuk investasi jangka panjang. Apalagi kemarin sempat turunnya itu berapa ratus % ya kan. Dan dari penurunan harga saham kemarin di peak-nya di bulan April ya kan, itu banyak investor yang mulai nyicil beli seperti itu. Itu sangat bagus untuk jangka panjang ya. Nah, kalau mau trading, kembali lagi karakter investor, teman-teman di sini itu lebih ke investor kah atau ke traders gitu. Jadi itu semoga menjawab ya. Semangat Kakak Fuli. Ya, terima kasih Pak Aweng. Ini ada Kak, link pembukaan juga di sesi 2, pembukaan rekening ya. Jadi teman-teman yang belum di-invite ke dalam grup tanggal 23 Januari hari ini, belum di-invite ke dalam grup WhatsApp 23 Januari hari ini, bisa dijabri ke Mbak Niken supaya bisa di-invite ke dalam grup WhatsApp seperti itu. Nanti link pembukaan rekeningnya, pembukaan saham, account sahamnya akan saya share di grup setelah sesi webinar hari ini. Bu, akun saham Maybank ini link ke aplikasi Stockbit. Sebenarnya chartnya sudah link ke Stockbit ya. Tapi kalau untuk buy and sell tidak. Hanya chartnya aja. Pak Rahmat, semoga menjawab. Pak Heri minta nomornya. Oke, boleh saya share di sini nanti. Pak Divo, Kak, kalau pembagian dividen itu langsung ke RDN kita ya? Iya. Jadi kalau nanti di saat payment date itu akan dibayarkan ke RDN investor. Kalau berhak. Mbak Gladys, misalnya ada undangan RUPS bagi pemegang saham yang tercatat sampai dengan penutupan perdagangan tanggal 5. Kemudian tanggal 11 saham tersebut dijual. Apakah investor mendapatkan dividennya? Berhak. Jadi yang penting saat kumdate ada saham tersebut Anda berhak atas dividen. Setelah kumdate, besoknya Anda jual, Anda tetap berhak mendapatkan dividen. Intinya hanya di kumdate. Kalau dividen. Kalau dividen di saat tanggal kumdate ada saham tersebut sampai penutupan perdagangan, Anda berhak. Besoknya mau jual silakan, masih berhak, masih tetap berhak gitu ya. Boleh menyambung. Bukan tanggal RUPS, tapi tanggal kumdate dividen, bukan tanggal RUPS. RUPS itu hanya mengumumkan kapan saya perusahaan kapan mau membagikan dividen gitu. Kalau RUPS itu beda. Tanggal RUPS sama tanggal kumdate dividen itu beda ya teman-teman. Ya, Bu, boleh. Ibu Gabriela silakan. Pertanyaannya tadi yang kumdate. Nah, itu kan misalkan kumdate tanggal 2 Januari. Nah, terus kita ternyata pada tanggal 1 itu jadi ke saham kita. Nah, itu kita dapat dividennya atau gimana? Jadi kan cuma satu hari kepemilikan saham itu kita bisa dapat. Berhak. Di saat kumdate-nya aja, Bu. Tapi kalau sehari sebelumnya, tapi di saat kumdate Ibu jual, itu tidak berhak. Oh iya, berarti kita beli satu hari sebelum dapat dividen, terus besoknya dijual juga bisa. Oh iya. Betul. Oke, jadi, nah kalau mau beli di saat kumdate, boleh. Bisa juga. Sebelum penutupan perdagangan baru beli, boleh. Nah,
ada plus minus dari dividen. Jadi di saat dividen, ya setelah dividen ya kan harga bisa tergerus ke bawah, koreksi. Tapi kalau tujuannya di sini lebih ke investasi jangka panjang, ngincarnya dividen, monggo aja harga saham turun, nggak usah ragu untuk hold seperti itu. Kenapa? Kalau untuk yang LQ45 blue chip is very recommended di hold aja, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya yang third liner, second liner itu harus hati-hati. Semoga menjawab. Berarti Pak Ivan ya, saya lanjut pertanyaan. Pak Ivan Idwar, berarti yang mempengaruhi IHSG hanya dari investor asing ya Mbak? Saya tahu dana asing itu pasti besar. Nah pertanyaan apabila ada investor lokal pun punya dana sesuai dana asing, apa tetap mempengaruhi IHSG? Ini pertanyaan bagus banget ya Pak Ivan. Ini saya ingin membagikan juga, kalau nggak ada pertanyaan ini mungkin saya udah skip gitu. Sebenarnya sampai dengan tahun 2019 kemarin, dari sebelum tahun 2019 ya, asing itu sudah foreign net sell, sudah mulai menjual karena ada isu yang jiwasraya dan lain sebagainya ya kan, asing itu sudah mulai net sell, keluar dari market Indonesia. Kalau sampai dengan tahun penutupan 2020 kemarin, ya kan, sebelum bulan Desember atau November, asing itu sudah net sell 200 triliun. Walaupun dalam bulan November Desember ada juga asing yang mulai masuk di pasar Indonesia. Itu itu hanya sekian persen, nggak sampai 30% dari 200 triliun. Dari 200 triliun itu tidak sampai dengan 30%. Jadi asing itu udah keluar dari pasar Indonesia. Sebelum-sebelumnya di tahun 2005, sebelum tahun 2018 ya, atau 2019, asing kalau beli itu mendongkrak pasar. Benar, sangat mempengaruhi. Jadi kalau asing net buy, ya kan harga langsung naik, kalau net sell langsung jeblok ke bawah, ya seperti itu. Khususnya sampai tahun 2014, nah dari 2014, Bursa Efek Indonesia itu menggalakkan program Yuk Nabung Saham, di mana kita ada edukasi ke setiap daerah, lapisan atas, menengah, sampai ke bawah. Bahkan ada sampai ke desa-desa. Jadi supaya masyarakat Indonesia itu melek investasi. Nah, kabar baik yang saya mau sampaikan per hari ini, yang mendominasi market Indonesia itu adalah retail. Retail Indonesia, bukan institusi ya. Jadi ada tiga. Ada tiga segmen. Ada asing, ada asing, ada retail, ada juga institusi. Nah, sebenarnya asing dan institusi ini sangat mempengaruhi pergerakan harga saham IHSG yang ada di Indonesia. Tapi yang retail ini sebenarnya awalnya tidak mempengaruhi, tapi di saat pandemi kemarin banyak retail ya. Retail itu adalah individu, investor sama seperti teman-teman di sini, itu mulai melek investasi. Dan inilah yang mendominasi pasar Indonesia saat ini, bukan asing. Semoga menjawab ya. Jadi institusi juga kalah, asing juga kalah, sekarang yang mendominasi adalah retail. Seperti itu. Jadi kalau misalnya retail yang mendominasi, apa sih keuntungannya? Lebih sehat sebenarnya. Kalau retail yang mendominasi market itu lebih sehat. Apalagi kalau misalnya asing, saat ini kan belum, yang kemarin keluar 200 triliun, nggak semuanya masuk ke Indonesia ya. Nah, dari para ekonom itu melihat ke depannya pasar Indonesia itu masih diminati oleh asing sebenarnya. Dan yang baru masuk kembali lagi ke market Indonesia itu nggak sampai 30%. Kalau sampai 50% bahkan atau lebih, itu akan mendongkrak pasar saham, harga-harga saham ke atas lagi gitu. Jadi ini very recommended. When time to buy, kapan harus mulai investasi? Ya sekarang saatnya, seperti yang dibagikan Pak Mufwil di sesi pertama tadi. Semoga menjawab ya Pak Ivan ya. Oke, ini pertanyaannya banyak banget. Pak Aweng, ada pertanyaan dari Pak Aweng, buat yang analisa-analisa gitu, nanti yang di sesi kedua kan jam 2 ini ya. Oh, analisanya di webinar yang selanjutnya ya Pak, itu ada webinar khusus teknikal seperti itu. Pak Simon, Bu Niken, udah boleh live? Belum boleh, silakan. Sebenarnya udah selesai ini ya. Ini ada pertanyaan Pak Isan, menurut Mbak Fuli, kalau saham mendekati ARB, apakah baiknya di hold atau di sell? Tergantung, itu saham yang mana. Saham yang sangat direkomendasi untuk jangka panjang bisa, kalau tidak ya sell aja gitu. Tergantung saham apa ya. Oke, dua pertanyaan terakhir, Min artinya dividen trap apa ya?
Ayo retail KF kenapa turun? Antam kenapa ARB? Jadi kemarin ada yang banyak bertanya ya kan, kalau harga saham naik melejit pesat gitu ya kan, tidak ada yang menanyakan kenapa saham naik gitu. Tapi kalau di saat banyak yang rontok kayak 2 hari atau 3 hari bursa ini ya kan, harga saham itu pada rontok gitu ya kan, pada ARB gitu. Itu ada apa gitu? Sebenarnya ini wajar ya, termasuk koreksi wajar. Kenapa? Karena dari semenjak November atau bahkan Desember itu harga saham itu nanjak terus. Biasanya ada koreksi sehat, ini tidak ada. Terus rally naik terus ya kan. Nah, ini di saat bersamaan retail itu merasa oke, saya mau take profit deh gitu ya kan. Jadi ini ada aksi jual, makanya semuanya jadi ARB gitu. Ada aksi pada taking profit seperti itu. Kalau dividend trade seperti yang tadi saya jelaskan, dividen itu ada dua benefit ya. Kalau ada juga sudah bagian dividen harga saham turun, seperti itu namanya dividen trap. Oke, semoga menjawab. Ini dari Galaxy, Mbak Feli. Berarti saham saat ini sangat berprospek ya? Iya, sangat prospek. Masih prospek sih, karena harga saham saat ini apalagi IHSG itu baru kembali ke titik di mana sebelum pandemik. Berarti rentang waktu 1 tahun ini sama sekali belum ada growth-nya di tahun 2020 kemarin. Jadi ini very recommended for all investor baru gitu. Pom-pom artinya apa ya? Kalau secara awam setahu saya pom-pom itu adalah mandi gitu. Atau dibersihin. Kalau dibersihin itu harga saham tuh langsung jeblok biasanya. Di pom-pom itu ya. Sorry, ini nomor saya share ke semua. Kalau yang belum ada boleh japri ya. Halo. Saya reply. Oke, Pak Aditya silakan. Ini lebih ke Mbak Niken sih saya mau tanya. Oh ya. Mastiin lagi Mbak Niken. Jadi kan dari awal udah daftar ya. Terus terus transfer 100.000. Kemudian udah masuk grup WhatsApp 23 Januari sesi 1. Terus kemudian udah ikut materi sesi 1, saya sekalian kan udah daftar sesi 2 juga, ini juga udah ngikutin juga. Nah, kemudian katanya kan akan dibuatkan rekening RDN-nya ya? Iya, betul. RDN-nya itu nanti dikirim kemana identitas RDN-nya itu? Informasi mengenai RDN-nya. Saya bantu jawab ya Mbak Niken. Oke. Jadi link pembukaan akun saham itu akan kita proses kalau sudah ada registrasi dari setiap teman-teman di sini yang mau buka akun. Nanti setelah sesi ini saya akan membagikan linknya seperti yang di materi saya tadi. Saya akan memberikan linknya. Nah, Bapak, Ibu atau teman-teman investor bisa isi data melalui gadget ataupun laptop seperti itu. Itu gampangnya, yang memiliki tabungan BCA aja, karena difasilitasi oleh BCA. Nah, untuk informasi mendapatkan RDN, itu akan kita update by email. Biasanya kalau sudah dapat, kita akan langsung email, atau nanti saya juga akan compile, biasanya setiap penutupan market, saya akan cek mana aja yang sudah dibuka, akunnya akan saya umumkan gitu. Oke? Semoga menjawab. Mbak Fuli, tapi kalau misalnya, kan udah ngasih 100.000, nah saya nggak ada BCA untuk registrasinya itu bagaimana? Adanya mandiri. Jadi kalau misalnya tidak ada rekening tabungan BCA, teman-teman nanti saya akan pandu untuk buka akun rekening tabungan ekspresi BCA itu sudah bisa. Rekening tabungan ekspresi BCA bisa dibuka dari mBanking aplikasi BCA. Aplikasi mBanking BCA yang bisa di-download dari Play Store. Nanti saya akan arahkan teman-teman, kalau itu sebenarnya 1 hari jadi sih. Kalau rekening tabungan ekspres BCA 1 hari jadi, itu hanya formalitas aja untuk registrasi. Kalau misalnya teman-teman mau ubah, kalau ekspresi BCA kan nggak tahu gimana cara penarikannya, harus transfer dulu atau bagaimana gitu, mau minta ATM juga harus ke cabang gitu. Teman-teman bisa request untuk perubahan rekeningnya, ya kan, perubahan rekening penarikannya dari BCA ke Mandiri, gitu. Kalau mau ubah ke Mandiri. Ini hanya untuk formalitas pertama kali Bapak Ibu mau registrasi aja, seperti itu. Karena registrasinya difasilitasi BCA. Semoga menjawab. Jadi kalau misalnya nggak registrasi itu dan rekening yang di awal 100.000 itu nggak bisa ditransfer ya? Karena RDN-nya belum jadi ya? Nggak akan jadi.
Iya, jadi 100.000 baru akan dikembalikan kalau akunnya sudah jadi. Dengan Kalau cara registrasi RDN-nya lewat BCA itu. Iya, Oh, begitu. oh ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Kalau misalnya nggak mau buka, kalau mau isi secara manual, ya kan, kita bisa kirimkan formnya ke alamat teman-teman di sini, seperti itu. Sorry. Oke, semoga menjawab Pak Aditya ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Lilis. Kalau misalnya investasi jangan pakai uang panas ya? Ya betul, uang dingin aja. Yang benar-benar yang nggak terpakai, yang benar-benar bisa yang direncanakan untuk menabung ya. Jadi secara lebih bijaknya seperti itu ya teman-teman, jangan memakai dana kebutuhan. Ya, oke. Penjualan aset lain apakah bijak tepat untuk saat ini? Kalau misalnya jual asetnya itu memang asetnya sudah tidak bertumbuh, mau jual aset tersebut untuk investasi boleh. Tapi kalau misalnya aset tersebut masih rekomendasi untuk memberikan imbal hasil, mending di hold aja gitu. Mungkin nanti bisa dijapri ya asetnya yang mana Bu Lilis gitu. Karena kita nggak mau sampai jadi kalau investasi itu harus diversifikasi, tidak harus mentok semuanya di saham, enggak gitu. Nah, instrumen keuangan yang ada di Indonesia banyak macam. Ada yang obligasi, reksadana, saham, ada juga kalau misalnya mau investasi di perumahan, mungkin ada di sini yang investasi di perumahan, emas dan lain sebagainya. Itu boleh, diversifikasi aja. Ya, jadi benar-benar dibagi. Itu bijaknya sih. Semoga menjawab Bu Lilis. Halo. Iya, silakan Pak siapa? Saya dengan Tama. Iya silakan Pak. Ini saya mau nanya, tadi kan belum dijawab, soalnya saya chat di ini belum direspon ya. Mengenai tentang yang mana pertanyaan? Bikin akun apa namanya? Akun sekuritas ya. Nah, saya kan tadi nanya tentang NPWP, soalnya pas pendaftaran SPM itu NPWP tidak diwajibkan, pas dikirim lewat Gmail katanya NPWP harus wajib. Saya kan nggak punya, itu solusinya gimana ya Mbak? Terima kasih. Sorry, Pak Rotama daftarnya di Maybank Bank Sekuritas atau di sekuritas lain? Enggak, maksudnya yang daftar SPM ini loh. Oh, kalau daftar SPM ini, jadi gini, teman-teman kalau daftar secara online tidak ada NPWP, nanti tinggal tik keterangan tidak ada NPWP. Di situ ada NPWP ya, di tik tidak ada NPWP, ya kan? Itu sudah bisa. Gitu. Apa Jadi nanti nggak di-reject itu? Tidak. Tetap sama. Jadi akan diperlakukan sama, hanya registrasi tidak ada NPWP. Nggak apa-apa. Kalau registrasi, tidak wajib ya NPWP. Cuma kalau misalnya ada NPWP disarankan ada, karena kenapa? Setiap transaksi jual beli saham itu ada pajaknya, dan otomatis kita harus taat pajak ya. Jadi kalau kita taat pajak, setiap transaksi itu kita sudah dipotong biayanya itu 0,1% untuk pembayaran pajaknya. Itu sudah termasuk di dalam fee sale. Tadi fee buy-nya 0,17 kan, kalau fee sale-nya 0,27. Nah, lebih mahal 0,1 karena di situ sudah termasuk pajaknya. Seperti itu, pajak penjualan ya. Nah, rekening RDN ada biaya nggak ada biaya ya Bu. Jadi rekening RDN itu tidak ada biaya bulanan seperti tabungan. Itu malah mendapatkan bunga tabungan. Semoga menjawab. Bu, kalau terus yang di sini, biaya real time tadi seperti 16.000 itu terpotong di RDN. Iya, terpotong di RDN. Jadi untuk tahun pertama itu digratiskan. Cuma di tahun kedua itu akan dikenakan, ya kan, sejak pembukaan rekening terhitung tahun kedua itu akan dikenakan kalau transaksinya di bawah 15 juta. Jadi kalau misalnya Ibu sekali enter udah 15 juta, misalnya enter beli ya kan, 15 juta, itu langsung di waive biaya data feed-nya, dan biasanya kita hitung akumulasinya per bulan dan baru dipotong di akhir bulan. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya Ibu beli, bisa kalau Ibu enter misalnya beli 7.500.000 terus jual lagi 7.800.000 udah cuan nih misalnya ya kan. Kalau dibeli dan jual kalau di total kan udah lebih dari 15 juta ya, itu di waive biasanya. Oh, jadi harus transaksi yang mengendap itu 15 juta itu ceritanya. Portfolio. Bukan mengendap Bu. Transaksi beli dan jual ya.
Jadi Ibu beli, lalu kemudian jual, itu di totalnya itu dalam 1 bulan minimal 15 juta. Itu akan di-waive biaya data feed-nya. Oh, jadi beli 15 juta langsung jual 15 juta juga kosong, jadi nggak bayar gitu. Betul, betul. Gitu. Nggak usah 15 juta, terima Ibu kasih. beli aja dan beli dan jual, itu sudah ditotalin lebih dari 15 juta sudah free. Oke. Iya. Semoga menjawab. Pak Jufar, ada pertanyaan, Mbak, pergerakan harga saham apa tergantung bandar dari suatu saham? Kalau bandar itu ada juga ya, itu juga mempengaruhi karena bandar kalau misalnya dia punya akumulasi saham dan cukup dana yang cukup besar, ya kan, itu juga akan mempengaruhi harga saham, gitu. Ya, untuk absen bagaimana? Oke, ini saya nanti kembalikan ke admin. Admin, Pak Jojo saran untuk isi RDN-nya pakai dana OVO GoPay, Shopee Pay biar enak min gitu. Oke, kita tampung Pak. Ya, untuk OVO atau GoPay gitu kita tampung dulu. Tadi sudah kalau P2P lending dengan saham mana yang lebih worth it? P2P lending dan saham. Sama aja ya Pak, diversifikasi aja. Oke, Pak Robert Tang mungkin bisa dibantu oleh Mbak Niken ya nantinya. Terus pertanyaan terakhir ya, saya tutup dari saya, Pak Rizky, Kak ada wacana biaya materai tiap trade confirmation itu jadi atau tidak? Nah, jadi kalau untuk biaya materai itu tidak dikenakan ya untuk setiap trade confirmation dari Maybank KP Sekuritas, itu baru dikenakan kalau misalnya ada transaksi yang harus dijalankan secara, misalnya saya mau jalankan transaksi nego, itu akan dikenakan materai. Misalnya mau menjalankan transaksi tunai, itu ada form yang harus diisi dan itu dikenakan biaya. Dan kalau misalnya transaksi biasa di reguler itu tidak dikenakan biaya. Oke. Kalau misalnya registrasi pembukaan rekening, kalau secara manual itu dikenakan materai. Itu aja, selesai pertanyaan untuk saya ya. Udah selesai materinya gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Niken. Ya, terima kasih Mbak Fuli. Banyak banget pertanyaannya. Untuk Pak Robert, mungkin Pak Robert bisa chat pribadi ke saya ya. Halo Pak Robert. Oke. Ya. Oke. Oke teman-teman. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Oke, terima kasih Pak Robert. Nah, terima kasih untuk teman-teman. Stay safe dan stay healthy. Saya kembali ke Mbak Niken. Oke, terima kasih Mbak Fuli atas pemaparannya. Iya, nanti mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup aja ya. Nanti di grup itu ada saya perwakilan dari TeachMe dan Mbak Fuli perwakilan dari Maybank Sekuritas. Nanti setelah kegiatan ini saya akan buka akses chatnya untuk semua partisipan. Mungkin segitu aja. Oh, ini sebelum kita tutup mungkin kita adakan sesi dokumentasi dulu kali ya. Mungkin boleh di-open dong videonya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, biar terlihat wajah ganteng dan cantiknya. Boleh di-open dulu Bapak Ibu. Di saya ada 4 halaman di sini. Oke. Ya, ada yang mau dibuka lagi videonya sebelum kita tutup acaranya? Oke, muka gantengnya dan cantiknya sudah terlihat ya. Oke. Sebentar. Oke, kita mulai aja ya sesi fotonya. Saya mulai dari page pertama ya. Oke. 1, 2. Oke, lanjut ke page 2. 1, 2. Oke, lanjut lagi ke page 3. Di page 3 nggak ada yang nyalain video.
supaya cepat juga. Oke, mungkin segitu aja untuk kegiatan Sekolah Pasar Modal hari ini. Terima kasih Mbak Puli atas pemaparannya. Terima kasih juga teman-teman semua atau Bapak Ibu yang antusias banget mengikuti kegiatan Sekolah Pasar Modal hari ini. Mungkin segitu aja. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Salam Pasar Modal. Selamat siang. Saya izin end meeting ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Mbak Puli, thank you Mbak Niken. Iya, terima kasih juga Bapak. Terima kasih Mbak Puli, terima kasih Mbak Niken. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga semua. Saya end meeting ya. Selamat siang.